wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang topologi dan perencanaan IP. Perangkat jaringan adalah alat atau komponen yang digunakan untuk membangun, menghubungkan, dan mengatur suatu jaringan komputer, baik jaringan lokal atau LAN maupun luas atau WAN, yaitu Wide Area Network. Nah, ini udah ada topologinya. Jadi perangkat-perangkatnya itu yang pertama itu ada WAN atau internet. WAN itu adalah Wide Network Area. Jadi si WAN ini tuh bisa mengakses ke banyak area. Terus juga itu ada garis-garis yaitu kabel UTP. Singkatan UTP itu Unshielded Twisted Pair. Jadi itu tuh kabel untuk media pengantar data antar perangkat. Terus di situ juga ada router, yaitu untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Terus di situ ada switch, fungsinya itu untuk menghubungkan perangkat dalam LAN atau local area network. Nah, untuk WAN-nya itu ini tuh dapat IP-nya itu DHCP. Terus di routernya itu aku pasang IP 192.168.8.65 itu DHCP client. 192.168.8.65 ini tuh gateway ya. Jadi kayak pintu masuknya gitu loh, pintu masuk IP. Dari WAN ke router, terus router ini nyolok lagi ke switch. Nah, di switch ini menggabungkan beberapa PC. Nah, PC 1 ini aku pasang IP 192.168.8.67. Aku lebihin 2 untuk IP-nya. Karena 192.168.8.65 ini tuh gateway, jadi nggak bisa dipakai di PC-nya itu. Untuk PC kedua aku tambahin 1 jadi 192.168.8.68, terus selanjutnya juga ditambahin 1. Misalkan di sini ada 5 PC ya guys. Nah, untuk perencanaan IP-nya itu yang pertama itu ada router ada WAN atau Wide Area Network. Itu tuh IP-nya itu DHCP, jadi otomatis dari sananya. Fungsinya itu untuk koneksi ke internet. Bisa menggunakan IP public atau dinamis. Nah, yang kedua ini ada router. Interface-nya itu LAN atau Local Area Network. IP address-nya 192.168.8.65. Subnet max-nya 255.255.254. IP-nya itu IP gateway dan DHCP server. Nah, ini tuh IP pertama yang bisa digunakan ya guys. Untuk line 1 aku pakai IP address-nya itu 192.168.8.67. Interface-nya itu bisa Wi-Fi atau Ethernet. Fungsinya itu untuk akses jaringan dan internet. Dan ini tuh IP otomatis dari DHCP ya. Untuk subnet max-nya juga masih sama 255.255.255.224. Untuk klien 2, 3, 4, dan 5-nya itu sama ya. Cuman di IP address itu aku tambahin 1. Jadi dari 67 sampai 71 karena di sini ada 5 klien. Fungsinya juga dari klien 1 sampai klien 5 ini sama. Fungsinya untuk akses jaringan dan internet. Untuk bisa menggunakan router ini, kita bisa menggunakan aplikasi Winbox. Kita buka Winbox-nya, terus kita connect. Nah, pertama-tama kita masukin dulu
IP address-nya itu pencet IP, terus pencet IP address, terus kita ketik IP address kita. Terus untuk mendapatkan IP otomatis kalian bisa ke DHCP client, tinggal pencet DHCP client, terus kita pencet tambah, apply dan oke. Terus untuk bisa internetan kita ke firewall, terus kita pencet yang advanced, terus auto itunya tuh diganti jadi ke internet yang tercolok di routernya. Terus kita ke yang action, di situ kita ganti jadi must query. Habis itu kita masuk ke control panel buat masukin IP PC kita. Kan tadi buat yang router, yang ini buat yang PC kita. Kita ke control panel, terus kita buka yang properties itu loh guys, yang properties kita masukin IP yang ada gitu. Terus kita tinggal masukin IP-nya. Nah, IP-nya ini untuk yang IP address yang di PC kita ini jangan disamain sama yang tadi udah dimasukin di IP address yang router, karena nanti bakalan nggak bisa internetan. Nah, jadi untuk yang dimasukin di router itu kita masukinnya ke yang gateway di PC kita. Nah, yang di PC kita tambahin satu dari gateway-nya itu. Terus masukin subnet mask, terus 8.8.8.8 tuh, semoga bisa internetan, karena mungkin kalau misalkan nggak bisa internetan itu mungkin kita ada yang salah ya guys. Sekian dari saya, segitu aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau masih ada yang kurang, bisa dikoreksi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.